Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun adik berada. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah. Nah adik-adik mari kenalkan diri adik-adik. Adik-adik nih semuanya dari mana nih? Sekolah di mana? Di SDIku Al-Bahjah. Nah adik-adikku mari kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Ya adik-adikku yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan pada perjumpaan pertama ini dalam program Teladan Anak Soleh. Program ini adik-adikku akan menceritakan kisah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga berisikan kisah para nabi dan rasul. Juga ada kisah para sahabat nabi dan juga kisah para ulama salaf soleh. Nah adik-adikku ya, mari di episode pertama ini kita membahas tema dengan judul Tentara Bergajah. Nah adik-adikku mau tahu nggak bagaimana kisah tentara bergajah? Nah sebelum kita masuk ke dalam ceritanya tentang program Teladan Anak Soleh, berisikan kisah tentang sejarah, tarikh, dan sirah perjalanan seorang nabi dan rasul serta para aulia Allah. Nah pada biasanya di sekolah-sekolah itu nih adik-adik ada namanya pelajaran SKI. Pernah dengar nggak? SKI? Belum pernah. Nah SKI itu biasanya adalah namanya sejarah kebudayaan Islam. Kenapa sih pelajaran tentang sirah sejarah itu namanya pelajaran sejarah? Ada yang tahu nggak? Karena sejarah itu berasal dari kata syajaratun. Apa syajaratun? Pohon. Kenapa sih pelajaran sejarah namanya pelajaran pohon syajarah? Karena sebagaimana pohon itu mempunyai akar, mempunyai dahan, ranting ya yang begitu banyak, begitu juga disebutkan di dalam pelajaran sejarah tentang seorang tokoh yang biasanya disebutkan nasab ayah dan kakeknya. Adik-adik pada hafal nggak nih nasab Nabi Muhammad? Hafal ya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad, sampai nyambung nasab ini sampai Nabi Ismail alaihi salam, putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah karena di dalamnya banyak disebutkan tokoh-tokoh berserta nasabnya, maka pelajaran sejarah biasa dinamakan dengan pelajaran sejarah ya, atau syajarah. Kedua, pelajaran sejarah itu juga kadang ya adik-adik ya dinamakan dengan pelajaran tarikh. Pernah dengar pelajaran tarikh? Nah, biasanya di tempat kuliah-kuliah itu mempelajari pelajaran tarikh. Kenapa pelajaran kisah tentang sejarah dinamakan pelajaran tarikh? Karena di dalamnya biasanya nih adik-adik disebutkan tentang tanggal-tanggal penting. Tanggal-tanggal penting karena tarikh itu artinya tanggalan. Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus, tanggal 1 Muharram kita ngapain adik-adik? 1 Muharram, tahun baru hijrah, ya tahun baru Islam. Kemudian kalau tanggal 10 Muharram, kita ngapain? Namanya hari apa? Hari Asyura. Nah, kita disunahkan ngapain adik-adik? Berpuasa, puasa Asyura. Ya, menyantuni anak-anak yatim. Nah, 1 hari sebelumnya, ya, namanya tanggal 9 Muharram. Hari apa namanya?
hari Tasu'a. Tahu nggak hari Tasu'a hari apa? Hari Tasu'a itu adalah satu hari sebelum hari Asyura. Kita juga sunnah berpuasa agar puasa kita berbeda dengan puasa-puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal apa? 12 Nabi, hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanggal 27 Rajab, baru 5 hari yang lalu dilewati. 27 Rajab hari. Kalau 15 Sya'ban, 15 Sya'ban nisfu Sya'ban. Ayo dong adik-adik, ya. Nisfu Sya'ban. Kalau 17 Ramadan. Hah? Ya, bulan Ramadan puasa. Kalau tanggal 17-nya Nuzulul Quran. Hari diturunkannya Al-Quran dari Arsy menuju langit dunia. Kemudian adik-adik kalau Lebaran Idul Fitri kita tanggal berapa tuh biasanya? Tanggal berapa? Tanggal 5. Bukan. Kalau Idul Fitri tanggal 1 bulan Syawal. Tanggal 1 Syawal kita Lebaran Idul Fitri. Kalau Idul Adha tanggal berapa? Ayo dong, masa Lebaran nggak tahu tanggalnya? Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Namanya tanggal hari Tasyrik. 9 Zulhijjah hari Arafah. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. 7 Zulhijjah Yaumuz Zinah, hari berhias. Ya. Nah, itu tanggal-tanggal dalam Islam. Maka pelajaran sejarah biasanya dinamakan dengan pelajaran tarikh. Kadang juga nih adik-adik, pelajaran sejarah dinamakan dengan nama pelajaran sirah. Kenapa dinamakan pelajaran sirah? Ada nggak di SDIku pelajaran sirah? Belum ada ya? Nah, pelajaran sirah artinya adalah kisah yang menceritakan kembali perjalanan seorang tokoh. Ya, seperti nanti pada episode ini kita akan menceritakan kisah Nabi Muhammad mulai dari beliau wafat sampai mulai dari beliau lahir nih adik-adik sampai beliau wafat. Nah, adik-adikku, makanya pelajaran ini dinamakan pelajaran sejarah, tarikh dan juga sirah. Mau tahu bagaimana kisah lengkap baginda Nabi SAW? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon dan tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga dengan soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, adik-adikku udah siap belum nih mendengar kisah tentang tentara bergajah? Ya. Nah, penyerangan tentara bergajah ke kota Mekah nih adik-adik, itu bermula daripada niat busuk yang ada di dalam hati Raja Abraha. Raja Abraha tinggal di negeri nan jauh di sana, yaitu negeri Yaman. Raja Abraha ketika bertanya-tanya dengan menterinya, "Wahai menteriku, mengapa itu orang-orang dari seluruh penjuru dunia ini mendatangi kota Mekah yang ada di Arab sana? Ada apa sih emangnya di kota Mekah?" "Iya, Tuan Raja," kata para menteri, "di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Bahkan didatangi juga oleh warga Yaman." Maka mendengar ini, Raja Abraha nih adik-adik mempunyai niat busuk, yaitu
ingin membuat Ka'bah tandingan atau dalam tanda kutipnya adik-adik Ka'bah palsu yang akan didirikannya di negeri Yaman. Singkat cerita, Raja Abraha membangun Ka'bah palsu ini nih adik-adik. Kemudian pada saat itu orang-orang pun mulai berdatangan ke Ka'bah tiruan ini. Mereka menganggap, buat apa aku pergi jauh ke Mekah, sedangkan di Yaman juga ada Ka'bah seperti yang ada di Mekah. Maka mulai ramai nih adik-adikku yang berziarah, haji dan tawaf di sekitar Ka'bah palsu yang dibuat oleh Raja Abraha. Kemudian Alkisah, orang-orang kaum Quraisy mulai mendengar informasi tentang Raja Abraha yang membuat Ka'bah tiruan. Maka saat itu nih adik-adik, orang-orang Quraisy itu mulai marah kepada apa yang dilakukan Raja Abraha. Salah satu yang marah adalah seorang Arab Badui. Adik-adik tahu nggak Arab Badui itu apa? Arab Badui adalah orang Arab yang tinggal di daerah pegunungan. Maka orang Arab ini karena rasa cintanya kepada Ka'bah yang ada di Mekah dan rasa cemburunya terhadap Raja Abraha, maka orang Arab Badui ini pun ingin balas dendam. Diam-diam nih adik-adik, dia melakukan perjalanan melewati padang pasir siang dan malam. Sampailah 6 bulan kemudian orang Arab Badui tadi di kerajaan Raja Abraha. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Raja sama orang Arab Badui ini? Kemudian saat itu keadaan lagi sepi nih adik-adik di kerajaan tersebut. Karena Raja Abraha dan para menterinya sedang merapatkan suatu hal yang penting. Masuklah orang Arab Badui tadi ke rumah, ke tempat Ka'bah tiruan tersebut. Masuk, melihat-lihat, ya, menengok-nengok. Dan orang Arab Badui ini berusaha menemukan tempat yang paling suci di situ. Kalau di masjid tempat yang paling suci apa adik-adikku? Apa? Tempat imam atau mihrab. Maka si orang Arab Badui tadi mencari mana mihrabnya, tempat paling suci. Kemudian apa yang dilakukan Arab Badui tadi? Orang Arab Badui tadi, mohon maaf majelis mulia, membuka celananya adik-adikku. Kemudian jongkok dan membuang kotoran-kotoran di situ. Ya, dia qadha'ul hajah adik-adikku di situ. Banyak sekali. Ya, tidak kurang dari di situ kotorannya dipegang oleh Arab Badui tadi, kemudian diolesin ke tembok-tembok mihrab tersebut. Ya, jangan dibayangin ya adik-adikku ya. Udah puas membalaskan dendamnya, maka orang Arab Badui tadi kabur. Tapi ketika kabur, ada seorang tentara Raja Abraha yang melihatnya dari jauh. Raja Abraha yang lagi musyawarah di ruangan yang lain pun merasa tidak enak dan mencium bau yang tidak sedap. Bau apa ini? Apakah kalian semua membuang angin? Kata Raja Abraha. Tidak, wahai Raja, kata para menteri. Maka Raja Abraha mencari sumber bau ini datangnya dari mana, dan terkejut ketika ditemukan mihrab yang paling suci tadi terdapat banyak kotoran manusia yang bertebaran di mana-mana. Siapa yang melakukannya adik-adikku? Orang Arab Badui. Kenapa orang Arab Badui tadi melakukan itu? Membalas dendam. Karena balas dendam dengan apa yang dilakukan Raja Abraha. Kenapa dia balas dendam sama Raja Abraha? Karena Raja membuat Ka'bah. Karena Raja Abraha membuat Ka'bah yang palsu. Maka orang Arab Badui ini balik lagi ke kota Mekah. Singkat cerita, Raja Abraha pun marah besar dan ingin menghancurkan Ka'bah atau Baitullah yang ada di Masjidil Haram di kota Mekah. Kemudian adik-adikku, Raja Abraha pun mensiapkan tentara-tentaranya. Dan Raja Abraha tidak tanggung-tanggung membawa gajah-gajah yang sangat besar yang disebut juga dengan nama Mamot. Ya, Raja Abraha bawa gajah besar. Dan Raja Abraha menunggangi gajah yang paling besar. Dalam riwayat sejarah, Raja Abraha membawa hampir 18 gajah yang besar. Melakukan perjalanan panjang berbulan-bulan melewati padang pasir
hingga sampailah nih adik-adik, Raja Abraha di perbatasan antara tanah halal Mekah dengan tanah haram Mekah. Jadi nanti ada tanah halal, ada tanah haram, ada Masjidil Haram, baru ada Ka'bah. Ketika sampai di perbatasan tanah halal dan haram, gajah-gajah yang ditunggangi tadi tiba-tiba mogok. Tidak bisa berjalan terus, tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Berhenti itu gajah. Dipecut ya gajah tersebut, tapi tetap tidak mau jalan. Gajah tadi sepertinya ngambek dan sepertinya tahu apa yang akan terjadi di tanah haram Mekah. Maka terus dipecut dan dipecut. Tapi ketika seorang panglima memerintahkan balik gajahnya, maka ketika gajah tadi dibalik nih adik-adik 180 derajat, ya tiba-tiba gajah tadi lari, ya berjalan sekencang-kencangnya dia lari. Stopin itu gajah, maka di stop, ditahan dan dibalikin lagi ke arah Mekah. Tapi saat itu gajahnya tetap tidak mau jalan, gajahnya tetap ngambek, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Maka saat itu Raja Abraha memutuskan untuk beristirahat di perbatasan tanah halal dan tanah haram Mekah. Raja pun membuat tenda-tenda yang dihuni oleh para pengawalnya tadi. Tapi adik-adikku, karena perjalanan yang sangat panjang, 6 bulan perjalanan, maka sisa-sisa bahan makanan pun habis. Ya, sisa-sisa bahan makanan pun habis. Maka Raja Abraham memerintahkan kepada para tentaranya untuk merampok onta-onta dan kambing-kambing milik penduduk Mekah. Bagaimana kisahnya? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, adik-adikku, setelah persediaan makanan habis nih, Raja Abraham memerintahkan para tentaranya untuk merampas dan merampok onta dan kambing milik penduduk Mekah. Maka para tentara tadi masuk nih adik-adik pada malam hari. Dan dicurilah semua onta-onta dan kambing-kambing milik penduduk Mekah. Salah satu yang dicuri nih adik-adik adalah 100 kambing milik kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Maka diambil juga nih 100 kambingnya Abdul Muthalib. Akhirnya malam hari itu mereka pun makan dengan kenyangnya dan istirahat di tendanya masing-masing. Keesokan harinya ketika Raja Abraha sedang tidur-tiduran ya di atas kursi singgasananya, Raja Abraha saat itu adik-adik dalam posisi terlentang. Ya, kayak raja lagi tidur tuh adik-adik, ya, lagi tidur asik. Tiba-tiba masuk, ya, penjaga pintu Raja Abraha masuk. Wahai Tuan Raja, mohon maaf. Salah satu pembesar Quraisy, penduduk Mekah yang bernama Abdul Muthalib, izin pamit ingin menghadapmu, wahai Tuan Raja. Dalam hati Raja Abraha berkata apa? Mungkin Abdul Muthalib ketakutan dia karena kita membawa tentara yang sangat dahsyat. Mungkin dia ingin menyerahkan Ka'bah untuk dihancurkan olehku. Maka saat itu adik-adikku, silakan bawa Abdul Muthalib masuk. Ketika dibukakan pintu, ya, Abdul Muthalib masuk ke dalam tenda Raja Abraha. Maka saat itu Raja Abraha melihat pesona luar biasa. Wibawanya Abdul Muthalib sampai Raja Abraha yang lagi tiduran tadi adik-adik langsung berdiri. Karena wibawanya Abdul Muthalib. Ya. Wahai Raja, kata Abdul Muthalib, sebenarnya aku datang ke sini untuk tiba-tiba Raja Abraha menyekat dan berkata, aku tahu maksud tujuanmu ke sini. Engkau pasti ingin menyerahkan Mekah kan? Ingin menyerahkan Ka'bah kepada kita semua.
Karena kalian takut dengan kebesaran tentara kami. Oh, bukan karena itu wahai Tuanku. Lantas, kalau bukan karena untuk menyerahkan Ka'bah, untuk apa wahai Abdul Muttalib? Engkau sebagai pemimpin Quraisy Mekah datang ke dalam tendaku ini. Wahai raja, ketahuilah, aku tidak ada sangkut pautnya dengan penyeranganmu tentara terhadap Ka'bah. Aku kesini hanya untuk aku mengambil 100 kambingku yang tadi malam engkau rampok. Kata Raja Abraha, ini pemimpinnya, kepala sukunya mengambil 100 kambingnya. Maka kaget dan senanglah Raja Abraha. Dan Raja Abraha memerintahkan kepada salah satu tentaranya untuk memulangkan kambing-kambing Abdul Muttalib. Nah, adik-adikku, saat itu Abdul Muttalib membawa 100 kambingnya dan masuk ke dalam kota Mekah. Dan berkata kepada warga Mekah, wahai penduduk Mekah, kalian jangan ada yang berani. Jangan ada yang berani menghadapi tentara gajah Raja Abraha. Karena kalian tidak bakal sanggup. Tapi kita serahkan semua kejadian ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindungnya. Dan saat itu nih adik-adik, ya, Abdul Muttalib memerintahkan kepada para penduduk Mekah untuk mereka semua mengungsi ke atas gunung. Wahai penduduk Mekah, kata Abdul Muttalib, pergilah kalian semua naik ke atas gunung dan bawalah anak dan keluarga kalian. Karena aku yakin Allah akan melindungi tanah haram ini dengan segala perlindungannya. Maka saat itu nih adik-adik, para penduduk Mekah pun berangkat menuju gunung. Hal ini dilihat oleh Raja Abraha dari depan tendanya. Dari kejauhan Raja Abraha melihat, hei para tentaraku, para panglimaku, lihat mereka para penduduk Mekah lari terbirit-birit. Mereka mengungsikan diri, mereka tidak mampu untuk menghadapi serangan kita. Artinya makin gampang apa yang akan kita lakukan terhadap Ka'bah tersebut. Maka adik-adikku, saat itu Raja Abraha ya dan tentaranya melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelum itu nih adik-adik, Abdul Muttalib pun mendatangi Ka'bah. Abdul Muttalib mendatangi Ka'bah. Abdul Muttalib memegang gembok Ka'bah yang sangat besar. Tahu adik-adik gembok Ka'bah? Gedenya segini nih. Memegang gembok Ka'bah dan mengetuknya 3 kali. Kira-kira apa yang diucapin Abdul Muttalib? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah adik-adik, sebelumnya ada yang mau bertanya nggak? Siapa yang mau bertanya? Silakan, itu Banat. Siapa namanya? Rahma Faizah. Mau bertanya apa? Kak Fauzan, kalau Raja Abraha zalim apa tidak? Raja Abraha zalim atau tidak? Kira-kira Raja Abraha zalim apa enggak nih adik-adik? Zalim. Kenapa Raja Abraha zalim? Karena Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Maka tentu Raja Abraha itu raja yang sangat zalim dan terlaknat. Bagus adik. Nah adik-adikku, kesimpulannya adalah kita jangan jadi seperti Raja Abraha yang hasut dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Boleh nggak kita iri sama orang? Kalau hasut, dengki, nggak boleh. Juga kita jangan seperti orang Badui yang dendam. Tapi dendamnya orang Badui dibenarkan oleh syariat karena ia cemburu dan cinta sangat terhadap Ka'bah rumah Allah. Nah adik-adik pasti penasaran kan dengan kelanjutan kisah daripada tentara bergajah ini? Apakah tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan apa Allah menyerang mereka semua? Kalau mau tahu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan dan episode berikutnya. Nah adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku dalam Teladan Anak Soleh. Insya Allah Kak Fauzan akan ketemu lagi nih bareng adik-adikku pada jam dan acara yang sama. Dan akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala
wabarakatuh. Teladan anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad.